Welcome back to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang abundance mindset via scarcity mindset. Apa itu abundance mindset atau scarcity mindset? Jadi, tanpa kita sadarin, kita itu antara hidup di dunia keberlimpahan atau di dunia yang penuh dengan kekurangan. Nah, hari ini kita akan cari tahu kita hidup di dunia yang mana. Aspek yang pertama adalah cara pandang dunia. Jika kita sudah melihat dunia penuh dengan keberlimpahan dan peluang ada di mana-mana, itu menandakan bahwa kita sudah hidup di dunia penuh dengan keberlimpahan atau sudah menerapkan abundance mindset. Sedangkan jika kita masih menerapkan scarcity mindset atau hidup penuh kekurangan, itu artinya kita melihat dunia ini penuh dengan keterbatasan. Contohnya, ketika seseorang menang, itu tandanya pasti kita kalah. Atau ada yang sukses, pasti kita nggak sukses. Atau ada yang dapat pekerjaan itu, pasti kita gagal dan tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Akhirnya kita melimitasi diri kita karena keterbatasan yang kita lihat di dunia ini. Sedangkan di abundance mindset kita belajar bahwa peluang ada di mana-mana, keberlimpahan ada di mana-mana. Semua berhak sukses, semua bisa sukses. Kemudian di aspek kedua ada reaksi terhadap kesuksesan orang lain. Ketika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita akan merasa terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Kita akan merasa lebih ingin maju dan memperbaiki diri kita sendiri. Sedangkan jika kita masih menerapkan scarcity mindset, kita akan mudah merasa terancam, mudah iri, mudah takut dengan kesuksesan orang lain. Kemudian, di aspek yang ketiga adalah fokus utama. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, fokus utama kita adalah peluang, solusi, dan hal-hal yang positif. Sedangkan di scarcity mindset, kita hanya fokus terhadap resiko, hambatan, dan kekurangan yang akhirnya membuat kita tidak mau bergerak atau tidak mau berkembang dikarenakan hambatan atau risiko-risiko yang kita belum berani ambil. Di sini kita bisa melihat orang-orang yang sudah menerapkan abundance mindset. Mereka adalah orang-orang yang sudah nyaman dengan peluang-peluang yang baru atau sesuatu yang di luar dari apa yang mereka sudah siapkan dan rencanakan. Karena mereka terbuka bebas, karena mereka percaya bahwa peluang itu sangatlah tidak terbatas. Aspek berikutnya adalah cara menghadapi kegagalan. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita melihat kegagalan sebagai ruang belajar. Kita tidak mudah menyalahkan diri kita sendiri, melainkan di situ kita merefleksi, belajar dari kesalahan kita sendiri, dan mau merubah situasi yang sebelumnya. Sedangkan di scarcity mindset, kita melihat kegagalan adalah tanda ketidakmampuan diri sendiri, yang akhirnya kita mudah sekali menyalahkan diri kita sendiri, kita nggak mudah move on. Sedangkan jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita melihat semua peluang adalah proses pembelajaran. Either itu adalah kesuksesan kita atau kegagalan kita, both kita melihat dua hal tersebut adalah tempat kita untuk belajar. Kemudian aspek yang berikutnya adalah pola pikir finansial. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita akan menyadari bahwa karena kita menerima banyak keberlimpahan, kita akan menjadi orang yang lebih generous dan lebih mudah atau senang untuk berbagi. Sedangkan jika kita menerapkan scarcity mindset, kita rasanya takut untuk menggunakan uang dan rasanya kita akan nge-hoard uang kita. Karena kita tahu uang itu datang sangat susah dan terbatas, yang akhirnya kita juga jadi pelit. Yang berikutnya adalah hubungan dengan orang lain. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita akan lebih kolaboratif dan menghargai atau mendukung orang lain. Sedangkan scarcity mindset, kita hanya melihat orang lain sebagai kompetitor, di mana akhirnya kita merasa sulit percaya dengan orang lain. Kemudian, aspek berikutnya adalah pola bicara dan pikiran.
Ketika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita akan berpikir dan berbicara bahwa peluang dan kesempatan ada di mana-mana. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita percaya bahwa keberlimpahan ada di mana-mana. Nah, itu akan terrefleksi dari pola pikir dan bicara kita. Kita percaya bahwa usaha kita akan menghasilkan sesuatu. Itu semua tergantung dari pola pikir kita. Alam semesta hanya akan memantulkan balik lagi dari cara berpikir kita. Jika kita berpikir rezeki itu bisa kita raih dari mana saja, sumber rezeki atau keberlimpahan datang dari mana saja, nantinya alam semesta akan merespon apa yang sudah kita percayai. Percayalah, semua itu datang dari mindset kita sendiri. Jika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita percaya bahwa rezeki itu datang dari mana saja. Pintu-pintu rezeki bisa terbuka jika kita percaya bahwa itu bisa terbuka. Namun, jika kita masih menerapkan scarcity mindset, itu yang membuat kita meredupkan energi kita atau aura kita karena kita penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Di sini aku ingin mengajak kalian semuanya untuk menyadari pola pikir dan pola bicara kalian terhadap diri sendiri, karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan tanpa kita sadari itu yang kita tarik ke hidup kita. Dari kita merubah pola pikir, pola bicara, pola pikir finansial, itu akan merubah energi dan emosi yang kita miliki. Ketika emosi kita penuh dengan kedamaian dan penuh dengan optimisme, kita akan memancarkan energi yang penuh syukur, keberlimpahan, dan penuh dengan sifat yang positif. Sedangkan jika kita masih memiliki emosi yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, takut gagal, dan sebagainya, akhirnya kita memancarkan aura-aura negatif ini. Nah, dari sini kita jadi belajar bahwa untuk menerapkan abundance mindset, kita harus mempunyai reaksi yang baik terhadap kesuksesan orang lain, yaitu untuk mendukung dan merasa terinspirasi atas kesuksesan orang lain. Kemudian kita juga harus menyadari fokus utama kita. Ketika kita melihat sesuatu, kita melihat dari sisi penuh keberlimpahan, sisi penuh dengan peluang yang baru. Peluang ada di mana-mana, pintu rezeki bisa terbuka dari mana saja. Jadi pintu atau fokus utama kita adalah keberlimpahan. Ketika kita sudah menerapkan abundance mindset, kita menyadari semua yang kita lalui adalah pintu kita untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan videoku hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan dampak positif. Semoga juga bisa diterapkan ke kehidupan kalian sehari-hari. Di sini aku hanya ingin mengajak kalian untuk menyadari dan mengenali abundance mindset vs scarcity mindset. Kalau kalian masih di scarcity mindset, video ini bisa membantu kalian untuk merubah ke abundance mindset. Nah, kalau begitu, see you on my next video.